Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pada Bapak Kepala Sekolah SDN Batu Tapang, yang saya hormati Bapak Pengajar Praktek, Bapak Ibu Wicaksono, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Batu Tapang. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan pada pagi hari ini kita dapat kumpul dalam kegiatan pendampingan individu kedua calon guru muda Bapak Joko Utomo dalam diskusi komunikasi visi dan misa masa perubahan. Izinkanlah saya sebagai pembawa acara hari ini membantu acara ini dengan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga doa, empat sambutan, dan terakhir pemaparan dari CPT. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan Al-Quran. Acara selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Monggo dipersilakan. Waalaikumsalam. Terlaksananya dan untuk kelancaran kegiatan pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa seraya membaca Al-Fatihah dalam hati, mengharap untuk kelancaran acara pada hari ini. Al-Fatihah. Disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
SDN Batu Kapang pada Bapak Usni, persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kuku Wicaksono selaku pengajar praktik guru penggerak angkatan 9, yang mana pada hari ini salah satu rekan kami yaitu Bapak Widodo adalah ikut sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Saya ucapkan selamat datang Pak. Terus terang ini mudah-mudahan guru-guru penggerak ini akan membantukan dan menyemangati majunya sekolah khususnya di SDN 4 Batak. Amin. Kami juga menghimbau agar guru-guru yang lain yang belum atau masih menjadi calon guru penggerak, mudah-mudahan untuk di tahun-tahun yang akan datang, angkatan-angkatan yang datang, untuk bergerak hatinya agar mengikuti guru penggerak yang mana dalam hal ini sudah angkatan yang ke-9. Mungkin 1, 2, 8 masih belum bergerak hatinya, mungkin di angkatan yang 10 nanti bisa menjadi calon guru penggerak yang baru. Amin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf dan mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sampaikan terima kasih untuk sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Ajar Kaktek, Bapak Hukum, dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Muhammad Husni sebagai Kepala Sekolah SDN Batu Kapang, Bapak Bindoko, dalam guru penggerak angkatan 9, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat diberikan kesempatan untuk bergabung di sini dalam kondisi sehat walafiat. Kegiatan kali ini adalah kegiatan pendampingan individu yang kedua, diskusi komunikasi, visi dan prakasa perubahan. Ada beberapa hal yang akan dilakukan nanti. Yang pertama adalah merumuskan kalimat rumpah dan melihat visi sekolah. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan calon guru penggerak, Bapak Windoko telah belajar membuat visi dirinya sebagai pengajar, sebagai calon guru penggerak. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Nantinya proses ini juga kami harapkan menjadi refleksi. Hari ini menjadi refleksi apakah visi dan misi ini sesuai dengan pendekatan terhadap murid dan pendekatan terhadap profil pelajar Pancasila. Kurang lebih 1 jam ke depan kami akan menyerahkan forum diskusi ini kepada Pak Widodo. Saya sebagai fasilitator di sini hanya menjembatani hal-hal yang dibutuhkan. Terima kasih. Sekian, semoga nanti berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kedepannya 1 jam ini kita dapat diskusi. Monggo nanti apa yang akan Bapak Ibu tanyakan dan dibalik-balikkan kepada Pak Widodo dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sampaikan terima kasih untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan dari CPP pada Bapak Windoko. Kami persilakan. Assalamualaikum
tugas pendampingan individu kedua, yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Adapun para pembimbing, yaitu dari fasilitator Bapak Toto Rianto yang berada di Kabupaten Trenggalek, beliau selalu membimbing lewat online. Dan ada Pak Koko Wicaksono selaku pengajar praktek di lapangan. Dan untuk yang di sekolah, saya selalu mendapat bantuan, dukungan, dan fasilitas dari sekolah-sekolah. Sebelumnya kita saksikan tayangan video tentang Bung Karno. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Selayar, aku mendengar lautan Hindia bergelora membantu di pantai Selayar itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebak, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Bapak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Malarang, bukan lagi Pangkur Malarang yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Setelah melihat tayangan video puisi tersebut, Bapak Ibu silakan menuliskan beberapa kata yang
mengungkapkan puisi yang ada di video tersebut. Ditempel di sini di Bapak Ibu. Saya boleh meneruskan ya? Ini 100% tapi. Nah, setelah melihat tayangan puisi tersebut, Bapak Ibu menuliskan dengan kata-kata silakan Ibu Diah dibaca. Tidak apa-apa ini hasilnya rekan-rekan Bapak Ibu, tidak apa-apa dibaca aja. Dari kertas yang berwarna hijau ya Pak. Merdeka. Merdeka. Indonesia sudah merdeka gitu. Alhamdulillah. Kemudian yang kertas yang kedua, Indonesia kaya akan ragam dan budaya. Kemudian yang hijau, orang yang mencintai negaranya, negara Indonesia. Kemudian yang keempat, membanggakan tanah air Indonesia yang indah gemaripah Lojinawi. Kemudian yang kelima, Indonesia yang indah. Terima kasih Bu Dia. Berikutnya Bu Yanti. Nah, semua berawal dari cita-cita atau visi yang sama. Saya mempunyai cita-cita, Bapak Ibu mempunyai cita-cita, Bapak Kepala Sekolah Pak Koko juga mempunyai cita-cita tentang pembelajaran. Berikutnya Bu. Nah, di sini ada kalimat rumpang. Bapak Ibu nanti bisa mengisi kalimat rumpang yang ada yang sudah saya sediakan ini.
Saya bagikan, nanti silakan diisi Bapak Ibu. Soalnya mudah kok Bapak Ibu. Contohnya kita memimpikan murid-murid yang seperti apa Bapak Ibu. Silakan diisi Bapak Ibu. Nanti setelah mengisi, isinya ada dua, di post-it, di kertas post-it itu sama ini, sama di lembaran. Ini saya Bapak Ibu. Nah, silakan diisi. Nanti Ibu contoh menulis yang sebelah mana. Kita memberikan murid yang nanti yang kertas kecil itu, kertas post-it itu jenengan tempelkan di sini. Kalau memang jawabannya yang memimpikan murid-murid yang kita seperti apa. Nah, yang berikutnya kita percaya bahwa murid adalah apa ya Bapak Ibu? Nah, jawabannya sesuai yang ada di pertanyaan di bawahnya. Terima kasih. Bapak Ibu. Dua Pak, di sini satu dengan isi sesajen, di sini nanti satu-satu Pak. Nanti ditempelkan Bapak. Jawabannya harus sama Bapak antara yang di kertas putih sama yang di kertas berwarna. Nah, yang di kertas berwarna nanti ditempelkan, yang kertas putih nanti dikumpulkan. Terima kasih Bapak Ibu. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid, kita memimpikan murid yang seperti apa? Yang cerdas, beradab, atau berakhlak mulia, terampil, beriman. Silakan diisi Bapak Ibu. Kita percaya bahwa murid adalah apa? Manusia yang sangat cerdas. Di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan murid.
Bapak Ibu? Oke, untuk tanggalnya di tanggal sekarang juga Pak Ugo sesuai dengan
Gimana santun Bapak Ibu? Sudah ya? Alhamdulillah, terima kasih. Kamsia. Nah, berikutnya Bu. Setelah kalimat numpang kita untuk murid, Bapak Ibu, kita memimpikan murid yang bagaimana? Yang cerdas dan santun, ada berkarakter dan merdeka, selalu percaya diri dan selalu beradab. Dan ada juga kita memimpikan murid yang berbudi pekerti, yang luhur. Nah, berikutnya kita percaya bahwa murid adalah siswa yang cerdas. Berikutnya seperti kertas buram yang perlu diperjelas. Yang berikutnya makhluk kecil menyebalkan tapi menyenangkan. Kita percaya bahwa murid adalah penerus cita-cita kita. Monggo Bu Uci. Tidak apa-apa membaca aja. Gimana? Ya. Di sekolah. Terima kasih. Sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, pembelajaran yang nyaman buat murid, kenyamanan dan keamanan murid, kedisiplinan, kejujuran dan kepandaian. Untuk yang murid di sekolah kita sadar betul bahwa perlu bimbingan. Di sekolah adalah rumah kedua buat mereka. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kebersihan tanggung jawab bersama. Terus di sini kita warga di sekolah ini yakin untuk menyekolahkan anaknya percaya pada sekolah, menciptakan lingkungan pelajaran yang nyaman buat murid, menuju perubahan yang lebih baik, menggapai cita-cita. Untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pentingnya kerjasama. Murid adalah tujuan utama kita. Ada juga tanggung jawab. Segala sesuatu yang ada di sekolah tanggung jawab bersama. Nah, itulah jawaban dari rekan-rekan sejawat dan Bapak Kepala Sekolah tentang kalimat numpang cita-cita untuk murid. Nah, berikutnya Bu Yanti. Ice breaking, kita ke ice breaking dulu nih, Bapak Ibu. Silakan mengikuti gerakan saya atau gerakan yang ada di dalam video. Berdiri, silakan Bapak Ibu berdiri. Biar gak tegang di Bapak Ibu. Kita relax, kita nyantai. Panjang
senang Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Selanjutnya setelah ice breaking supaya otak kita jadi segar. Nah, visi SDN Kota Ketapang yaitu terwujudnya siswa yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan santun. Nah, di dalam visi guru penggerak terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berkebinekaan global sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang saya sambungkan dengan visi sekolah di SDN 4 Ketapang. Nah, penjelasannya seperti apa komponen visinya? Yaitu 1. Beriman, 2. Cerdas, 3. Terampil, 4. Mandiri, dan 5. Berkebinekaan global. Beriman seperti apa? Menggambarkan profil Pancasila. Dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul mulia. Seperti di Pancasila sila ke-1 yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Semua orang di Indonesia harus beragama. Ada orang tua mengatakan adab lebih tinggi di atas ilmu. Jadi setinggi ilmu apapun, kalau tidak punya adab itu berarti kita sama saja tidak punya ilmu. Nah, begitu. Terus cerdas. Cerdas ini menggambarkan profil Pancasila yang berdimensi bernalar kritis. Bernalar kritis itu seperti apa? Murid mampu, aktif, dan kreatif dalam suatu pembelajaran yang ada di dalam kelas. Jadi murid itu tidak pasif, diem aja. Berarti kita sebagai yang ada di depan berarti membosankan terhadap suatu pembelajaran sehingga murid itu menjadi tidak aktif. Nah, bagaimana kita mencerdaskannya? Nah, dengan cara-cara yang kreatif. Terampil menggambar profil Pancasila dimensi kreatif. Kreatif adalah anak yang mampu bernalar kritis. Nah, hubungannya seperti itu, gitu. Mandiri menggambarkan profil Pancasila berdimensi mandiri. Mandiri mampu bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan kepada diberikan kepada anak-anak peserta didik dan mampu menjalankan tugas dengan baik. Berkebinekaan global yaitu menggambarkan profil Pancasila berdimensi kebinekaan global atau istilahnya kodrat. Ada di dalam CGP itu kan ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam, contohnya anak pinter lari disuruh pinter renang, nggak bisa loh itu. Jadi kita memaksakan kehendak. Nah, kodrat zaman adalah mengikuti perkembangan zaman yang ada di dunia. Nah, kemarin kan ada istilahnya daring. Nah, daring itu kan termasuk berbasis teknologi. Contoh saya selaku mengajar olahraga waktu zamannya COVID dulu, anak-anak disuruh bikin video tentang pemanasan. Itu termasuk pembelajaran berbasis teknologi atau berkebinekaan global. Berikutnya. Nah, prakasa perubahannya seperti apa? Berfokus pada visi, cerdas dan terampil, dimensi, bernalar kritis dan kreatif. Maka prakasa perubahannya yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi akademik dan non akademik. Mohon koreksi gitu Pak Guru kalau bila ada kesalahannya. Berikutnya. Nah, baca prakasa perubahannya yaitu 1. Terwujudnya peserta didik yang berprestasi akademik dan non akademik. Nah, buat pertanyaan utamanya. Pertanyaan seperti apa? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berprestasi akademik dan non akademik? Nah, 1. Mengajak Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru bertukar pikiran. Jadi ada kolaborasi antara rekan guru sejawat dan Bapak Kepala Sekolah berdiskusi, bertukar pikiran untuk mewujudkan peserta didik yang berprestasi. Gimana cara menjadikan anak berprestasi non akademik dan akademik. Yang kedua, membuat bimbingan belajar akademik. Yang ketiga, mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler. Berikutnya, Bu. Nah, ambil pelajaran. Pertanyaannya yaitu, nah, siapa di sekolah yang mampu atau yang mempunyai pengalaman
menjadi pembimbing peserta didik di bidang akademik dan non-akademik. Yang jelas, Bapak dan Ibu guru. Nah, berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Kita kolaborasi dulu atau bertanya dengan Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru untuk mendata guru yang pernah membimbing peserta didik. Contohnya Pak Arif, pinter keagamaan. Nah, ya kan? Diajak ikut latihan ada. Setelah lomba ada prestasi. Berarti kan terwujud, Bu. Aktivitas apa saja yang membuat anak menjadi berprestasi di bidang akademik non-akademik? Yaitu adalah membimbing siswa secara konsisten, Bu. Kalau di olahraga mungkin latihan secara konsisten. Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Senin latihan, Senin lagi latihan lagi. Senin minggu depan latihan lagi. Berarti kan tidak konsisten di Bapak Ibu. Situasi apa yang dapat kita lihat dalam mewujudkan peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik? Situasinya seperti apa? Situasinya adalah yang paling nyaman buat anak peserta didik, ya. Situasi yang aman, nyaman, dan ramah. Apabila kita, contoh kita bermain sepak bola. Bermain sepak bola kalau lapangannya banyak durinya berarti kan tidak aman di Bapak Ibu, ya. Nah, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu supaya mewujudkan peserta didik yang berprestasi di bidang akademik? Keterampilannya apa? Mampu memberikan, jawabannya adalah tindakan dan pendidikan adalah mampu memberikan bimbingan secara akademik dan memfasilitasi kegiatan non-akademik. Memfasilitasi kegiatan non-akademik. Kita fasilitasi dulu anak-anak dengan perangkat seadanya. Guru harus berpikir kreatif. Terima kasih. Berikutnya, Bu. Digali mimpi. Pertanyaannya yaitu, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika prestasi non-akademik dan akademik akan terwujud? Nah, yang akan terjadi bila prestasi terjadi, satu, saya akan merasa bangga. Gimana caranya? Saya akan mengikutkan lomba yang berhubungan dengan prestasi akademik dan non-akademik, menambah pengalaman pada peserta didik. Kalau nggak ikut lomba, ya katanya juara. Kan seperti itu, Bapak. Terus membimbing dan terus berlatih mengembangkan prestasi akademik dan non-akademik. Berikutnya, Ibu. Jabarkan rencananya yaitu satu, apalah langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan, yaitu tindakannya adalah membimbing peserta didik dalam prestasi akademik dan non-akademik, selalu dibimbing terus. Berarti kan intinya konsisten terhadap ekstrakurikuler yang diikuti. Kedua, pertanyaannya yaitu apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan prestasi akademik dan non-akademik. Yang menguatkan apa terobosannya? Satu, terus mengikuti lomba. Kedua, tetap latihan. Kalah, ikut lagi. Kalah, ikut lagi. Albert Einstein itu 1000 cara melakukan uji coba penemuan lampu. 1000 cara. Yang berhasil cuma satu. Berarti kegagalannya berapa? 999 percobaan, gitu Bapak Ibu. Jadi kita untuk mencapai kesuksesan banyak halangan dan rintangan. Berikutnya, atur eksekusi. Pertanyaannya yaitu siapa yang mengarahkan dan membimbing peserta didik? Tentunya dengan Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang ikut mengarahkan membimbing peserta didik. Ada arahan dari Kepala Sekolah, laksanakan, siap berangkat. Siapa saja yang saya libatkan dalam proses tersebut? Yang saya libatkan jelas ada selain Kepala Sekolah dan Dewan Guru, maka wali murid yang berkompeten. Maksudnya wali murid yang berkompeten adalah bekerja sama dengan wali murid yang memenuhi kompeten. Contoh, silang kemarin kita juara 1 di tingkat kecamatan, contohnya seperti itu. Kita kerjasama atau kolaborasi dengan Bapak
ribut karena pembangunan di sekolah lagi berjalan, tempat kita tidak bisa dibuat latihan, akhirnya kita berlatih di padepokannya. Seperti itu, Bapak. Berarti ada kerjasama dengan wali murid, tapi yang mempunyai kompeten di bidangnya masing-masing. Terus, kapan usaha pembimbingan tersebut akan dilaksanakan? Usaha pembimbingan bisa dilakukan dimulai dari sekarang. Berikutnya. Nah, implementasinya seperti apa? Seperti beriman. Beriman adalah menggambarkan profil Pancasila, dimensi beriman dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ini contoh kita sudah melakukan istighosah setiap hari Jumat pagi, karena hari Senin kita upacara, Selasa, Rabu, Kamis kita senam, Jumatnya kita istighosah pagi, dan Sabtunya kita melakukan senam lagi. Nah, seperti itu, ya. Dan di sini anak ada foto anak sedang mengajarkan atau memimpin teman-temannya bisa menjadi leadership. Berarti kan mandiri, mampu mengajak teman-temannya atau mampu mengimami teman-temannya di waktu sholat duha ataupun sholat zuhur. Bapak Ibu, berikutnya implementasinya seperti beriman. Sudah, kita ke next berikutnya, Bu Yanti. Nah, cerdas menggambarkan profil Pancasila yang berdimensi bernalar kritis. Bernalar kritis ini mampu berdiskusi, memecahkan suatu persoalan atau suatu masalah yang ada di dalam kelas. Jadi berdiskusi, kolaborasi dengan teman-temannya di kelas, tidak menyendiri, tidak dikucilkan seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Berikutnya menggambarkan profil Pancasila yang kreatif. Kreatif ini maksudnya, ini contoh saya yang ada di layar waktu itu, bermain dengan seadanya, alat olahraga yang seadanya. Waktu itu lompat, berarti kan kita sama anak-anak ingin main apa? Main ini, Pak. Oke, berarti kan sekarang dibikin. Nah, berarti kan anak-anak berkreatif. Berikutnya mandiri. Nah, ini waktu bermain sweet-sweetan. Jadi ada sebelum saya kasih tugas, saya kasih arahan dulu. Berarti kan anak mandiri menggambarkan profil Pancasila dimensi mandiri. Ini waktu bermain sweet-sweetan. Sebelum bermain saya suruh gambar dulu semuanya. Jadi ada lompat satu kaki, lompat dua kaki. Berikutnya, Bu. Berkebinekaan global menggambarkan profil Pancasila dimensi kebinekaan global, yaitu di mana di dalam kelas kita mengajarkan pembelajaran secara teknologi. Jadi di kelas kita bisa menggunakan dengan proyektor, kita bisa menggunakan dengan kuisis, bisa Bapak Ibu guru. Berikutnya, nah ini ada tugas untuk Bapak Ibu guru atau teman-teman rekan sejawat. Mari kita berdiskusi bersama. Oke? Mari kita berdiskusi bersama. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nah, ini saya kasih kertas dulu, retor-retan. Silakan Bapak Ibu untuk mengisinya, ya. Nah, monggo. Sudah, tidak apa-apa. Monggo, diisi. Ini kalimatnya, mari kita berdiskusi. Ya, diskusi. Iya. Kita bagi kelompoknya saja. Ini Bapak Ibu. Kita mengerjakan
Rapat, pun. Silakan pripun. Ditunggu kali ini Bapak. Sebelumnya pakai dulu. Oke. Oh gitu. Ya, tunggu. Ini satu orang satu pun. Satu orang kita hanya satu. Nah, itu
mencapai visi sekolah? Nah, jawabannya dari salah satu rekan guru yaitu adalah inisiatif perubahannya itu. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Setelah hasil diskusi barusan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru, jawabannya adalah saya setuju dengan inisiatif perubahan untuk meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik. Contohnya, mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler yang sudah berjalan, melakukan kegiatan inovatif yang mendukung kegiatan pembelajaran. Pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 yaitu apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah guna untuk mewujudkan visi sekolah. Salah satunya adalah berkomunikasi dengan menggali setiap keinginan orang tua dan semua warga sekolah tentang sekolah yang diimpikan. Berarti kan kita mempunyai satu kesamaan, satu visi, yaitu satu berkomunikasi dengan orang tua dan menggali apa sih jaluki tiap orang tua itu seperti apa keinginannya atau keinginan orang tuanya dan semua warga sekolah tentang sekolah yang kita impikan. Untuk yang nomor 3, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Yaitu untuk memperkuat guru dan orang tua melakukan pertemuan di awal tahun ajaran, boleh, atau bahkan sebelum tahun ajaran berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, ditanamkan kesadaran pentingnya peran guru dan orang tua dalam perkembangan tumbuhan karakter anak. Karena perkembangan tumbuhan karakter anak itu baik di lingkungan maupun di sekolah. Berikutnya yang nomor 4. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Nah, dengan cara berkolaborasi dengan kepala sekolah dan dewan guru, langsung membuat rencana program yang jelas sesuai visi yang diinginkan dengan satu sekolah. Rancangannya bagaimana? Secepatnya supaya bisa terrealisasi. Berikutnya, Bu. Nah, di sini ada umpan balik dari calon guru penggerak, yaitu berupa lembaran untuk Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, siswa dan diri sendiri. Tadi kan sudah dilakukan di Bapak Ibu. Saya ambil gambarnya aja dulu. Kemudian sampun nggih? Sudah, nggih. Saya ambil gambarnya dulu ya.
Terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat rekan-rekan sejawat yang mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya tentang visi prakarsa perubahan. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu Guru sekalian. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari Pak Pindoko dalam diskusi komunikasi visi dan prakarsa perubahan. Semoga apa yang disampaikan Pak Pin, visi apa yang disampaikan Pak Pin, kita bisa melaksanakan dan ada perubahan untuk sekolah kita. Amin. Dan tes satu dulu. Sebelumnya mungkin dari Bapak pengajar praktek untuk menyampaikan masukan untuk Pak Pindoko. Luar biasa putaran lagi untuk Pak Pindoko. Sudah mampu memberikan kepemimpinannya dalam diskusi komunikasi visi dan prakarsa perubahan. Jadi tadi Pak Pindoko merumuskan visinya sebagai guru penggerak, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berkebinekaan global sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari visi yang dibuat oleh Pak Pindoko, apakah sudah selaras dengan visi sekolah? Sudah selaras. Nah, maka dari itu apa yang sudah dilakukan Pak Pindoko ini harapannya nanti juga selaras juga dengan prakarsa perubahan, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi akademik dan non akademik. Harapannya nanti dari apa yang sudah Pak Pindoko lakukan dapat menular ke teman-temannya. Jadi wujud bergerak, tergerak dan menggerakkan. Kemudian nanti secara umum SDN 4 Ketapang akan menjadi sekolah yang semakin baik, semakin banyak muridnya, dan menjadi salah satu tujuan anak-anak di sekitar sini untuk bersekolah. Begitu. Terima kasih untuk Pak Pindoko dan Bapak Ibu semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak pengajar praktek. Demikianlah pemaparan dari Pak Pindoko, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.